Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam pramuka. Karena ini masa pandemi, jadi mohon izin saya membuka masker. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Mardiono Kamabigus dari SMA Negeri 1 Bantarsari, Gudeg 23107-108 SMA Negeri 1 Bantarsari, Warcap 1101 Kabupaten Cilacap. Pada pagi hari ini saya menyampaikan best practice dalam rangka mengikuti lomba Kamabigus berprestasi. Best practice saya atau pengalaman terbaik saya tuangkan di dalam judul best practice membangun kerjasama anggota pramuka Gudeg 23107-108 SMA Negeri 1 Bantarsari menuju gugus depan mantap. Namun sebelumnya saya perkenalkan diri. Tadi sudah awal saya sampaikan nama Mardiono Kamabigus, Gudeg 23107-108 SMA Negeri 1 Bantarsari. Saya memimpin SMA 1 Bantarsari dan sekaligus sebagai Kamabigus per 2 September 2019. Begitu saya masuk di SMA 1 Bantarsari, kepramukaan, gerakan pramuka, pendidikan kepramukaan di SMA 1 Bantarsari sudah menampakkan kegiatan yang sangat maju. Jadi saya sangat yakin, saya sangat bangga sehingga saya andalkan ketika saya ditunjuk mengikuti lomba Kamabigus berprestasi tingkat Warcap Kabupaten Cilacap. Kami menyatakan bersedia. Alhamdulillah, dengan semangat kerjasama dan kolaborasi dengan teman-teman kakak-kakak pembina Satuan Gudeg 23107-108 SMA 1 Bantarsari, semuanya bisa diselenggarakan dengan baik sesuai dengan rencana. Meskipun hanya beberapa hari kita mempersiapkan, namun kita memiliki banyak data, dokumen, dan kegiatan-kegiatan memang ada fakta, ya, memang fakta sehingga kami bisa mempersiapkan meskipun waktunya sangat dekat, tapi kami bisa menyiapkan dan alhamdulillah pagi hari ini saya bisa menyampaikan best practice saya. Mudah-mudahan dengan sebelum best practice saya bisa mempersembahkan yang terbaik untuk kemajuan gerakan pramuka khususnya di Kabupaten Cilacap dan umumnya di Kuarda, Jawa Tengah. Beberapa yang saya sampaikan, yang pertama nanti adalah pendahuluan. Nanti di situ saya akan bicara tentang latar belakang. Kemudian saya juga akan menyampaikan dasar hukum, gugus depan Bantarsari dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Kemudian permasalahan yang ada di Gudeg 23101-108 SMA 1 Bantarsari. Kemudian pemecahan masalah yang ada dan pemecahan masalah. Nanti di situ saya sampaikan permasalahan-permasalahannya. Kemudian saya sebagai Kamabigus ada beberapa fungsi. Di antaranya adalah fungsi sebagai pembimbing moral, fungsi sebagai pembimbing material, fungsi sebagai pembimbing finansial, fungsi sebagai pembimbing organisatoris. Kemudian bab berikutnya, bab 3, dampak dan keberlanjutannya. Bagaimana dampaknya, keberlanjutannya, kemudian bagaimana dampaknya bagi kegiatan kepramukaan. Prinsipnya di sini saya sebagai Kamabigus adalah dalam tatanan sebagai organisatoris, tadi sebagai manajerial. Baiklah, akan saya sampaikan bab per bab untuk best practice saya.
Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya, pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang praktis di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, menantang, sehat, teratur dan terarah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya watak kepribadian dan akhlak mulia dari anggota muda pramuka peserta didik di Gudeg 231018 SMA di 1 Bantarsari. Gerakan pramuka mendidik kaum muda Indonesia dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya diserasikan dengan keadaan, kepentingan dan perkembangan bangsa dan masyarakat. Masyarakat Indonesia yang berguna bagi pembangunan bangsa negara menerapkan asas-asas manfaat, asas modern sesuai dengan perkembangan zaman dengan menerapkan kegiatan yang menarik, yang menantang, yang menyenangkan dan mengandung pendidikan dalam naungan anggota pramuka dewasa. Kami punya anggota pramuka dewasa sebanyak 46 dengan jumlah anggota muda 576. Mudah-mudahan dengan komposisi itu insya Allah kegiatan kepramukaan yang sudah dikelola, tata kelolanya oleh Gudeg, ya, oleh pembina satuan Gudeg, insya Allah pelaksanaan pramuka baik yang sifatnya aktualisasi, selain aktualisasi, kemudian blok dan reguler bisa terlaksana. Dan karena ini kegiatan pramuka di era pandemi dan diintegrasikan dengan kurikulum 13, sehingga pelaksananya pun kami harus kerjasama dengan bagian kurikulum. Pendidikan pramukaan diselenggarakan oleh Gugus Depan sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembinaan anggota muda dan atau peserta didik. Pembinaan dilakukan oleh pembina satuan Gugus Depan secara terpisah antara peserta didik putra dan putri. Gugus Depan dibina oleh ketua Gudeg di bawah naungan majelis pembimbing. Gugus Depan diketuai oleh seorang ketua majelis pembimbing Gugus Depan yang diketuai oleh seorang ketua majelis pembimbing Gugus Depan, yaitu sebagai Kamabigus. Sejak tahun 2014 diberlakukan kurikulum pendidikan 13 Kurtilas, terbit SK Kemendikbud nomor 63 tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kegiatan kepramukaan di Gugus Depan wajib dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan kompetensi pembimbing Gudeg dilaksanakan dengan baik dan benar, dengan kompetensi pembina Gudeg yang berijazah KMD dan KML. Alhamdulillah untuk kakak-kakak pembina di Satuan Gudeg 231018 semuanya sudah mengikuti orientasi pramukaan dan sudah mengikuti KMD, dan alhamdulillah kemarin Kak Okta sudah mengikuti KML. Ini berkat kerjasama yang baik di Satuan Gudeg di SMA 1 Bantarsari. Kami lanjutkan. Gugus Depan diselenggarakan sesuai dengan jenjang pendidikan dari mulai siaga, kemudian penggalang dan penegak, sampai perguruan tinggi atau pandega. Anggota muda gerakan pramuka diserahkan pada golongan dengan batasan umur, walaupun pada umumnya Gugus Depan diidentikan dengan angkatan atau jenjang pendidikan Gugus Depan, juga ada teritorial, Gudeg pondok pesantren dan sebagainya. Dasar hukum penyelenggaraan Gugus Depan: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
Kedua, anggaran dasar anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka dan Keputusan Kuarnas nomor 231 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan Gerakan Pramuka. Berikutnya, gugus depan 231 Konstitusi 18 SMA 1 Bantarsari dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Pangkalan gugus depan SMA Bantarsari terletak di Desa Bulaksari yang mayoritas penduduknya petani dan agamis. Terletak di Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, gugus depan 23178 SMA Bantarsari memiliki keunggulan dalam kegiatan kepramukaan. Dalam pembinaan peserta didik gugus depan SMA Bantarsari bermitra dengan lembaga dan instansi lainnya dalam bentuk perjanjian kerjasama untuk memberi bantuan tenaga, pikiran, narasumber. Kegiatan pramuka diawali dengan kegiatan rutin terprogram membina anggota muda mencapai SKU, Sarjana Umum, SKK Sarjana Khusus, SPG, dan berbagai kegiatan isi data lainnya. Kemudian ada kegiatan kepedulian sosial, dan ini sudah kita laksanakan bermitra dengan yang lainnya. Bermacam-macam kegiatan sosial di Gudep SMA 1 Bantarsari telah dilaksanakan dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan lintas instansi dan lembaga dan pelibatan orang tua peserta didik. Antara lain, mengadakan pengobatan massal di Pondok Pesantren Bulaksari kerjasama dengan UPT Puskesmas Bantarsari dan Satuan Karya Bakti Husada. Yang kedua, kegiatan donor darah kerjasama dengan PMI dan Puskesmas Bantarsari. Ketiga, kegiatan penghijauan lingkungan. Yang keempat, pengecatan dan pembersihan tempat ibadah. Kemudian penyuluhan pola hidup sehat di masyarakat, ya, jamanisasi. Kemudian pembagian sembako dan bedah rumah kerjasama dengan PGRI di tingkat kecamatan Bantarsari. Kemudian pengaturan lalu lintas dan pendirian posko lebaran. Jadi kami bermitra dengan Kapolsek Bantarsari, dengan Polsek Bantarsari. Anggota muda dari gugus depan 231 Konstitusi 8 dilibatkan dalam kegiatan mengatur lalu lintas setiap hari lebaran. Kemudian bakti masyarakat Boden Powell Day bekerjasama dengan pemerintah desa. Kemudian kerja bakti rutin pembersihan makam pahlawan bekerjasama dengan Koramil. 10 penanggulangan bencana bekerjasama dengan BPBD. Untuk melaksanakan pramukaan sesuai dengan kurikulum 13, implementasi gerakan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah dengan menjalankan kegiatan kepramukaan di gugus dengan mengacu pada ketentuan sistem blok, aktualisasi, dan reguler. Ketiga ini harus dilaksanakan dengan manajemen pengelolaan gugus depan yang handal dan berkomitmen untuk sukses dan maju. Dalam hal ini membutuhkan kompetensi Mabigus dan pembina gudep sesuai dengan standar yang ditetapkan minimal berijazah KMD. Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Pangkalan Gugus Depan 231 Konstitusi 18 SMA Bantarsari masih memiliki berbagai kekurangan dan permasalahan yang harus dituntaskan untuk menciptakan gugus depan yang unggul dan mantap. Permasalahan yang ada di gugus depan 231 Konstitusi 18 SMA Bantarsari. Pada awal saya menjabat sebagai Kamabigus SMA Bantarsari, saya sekali lagi sampaikan saya merasa bangga dengan berbagai prestasi yang sudah diraih oleh Gudep, baik prestasi kelembagaan maupun prestasi persorangan yang diraih oleh anggota muda maupun oleh anggota dewasa. Gagas, capaian prestasi sudah sampai tingkat nasional, mewakili Kuarca bahkan Kuarda dalam perkemahan Pransaka Bakti Husada di daerah Ambarawa dan nasional di Gorontalo. Kegiatan tersebut meraih juara 1 perorangan dan beberapa event lomba yang pesertanya dari anggota muda Gudep 231 18 SMA 1 Bantarsari. Namun kami menyadari sebagai Kamabigus masih memandang bahwa kepramukaan adalah kegiatan yang hanya menjadi kewajiban bagi anggota dewasa yang ditunjuk sebagai pembina pramuka. Semestinya setiap anggota dewasa yang sudah mengikuti KMD, KMR atau kursus orientasi kepramukaan berhak membina
setelah menyelesaikan kewajiban narakarya dan naratama serta memiliki SHB surat habina, kesimpulan dan permasalahan di Pangkalan Gudeg 23118 SMA 1 Bantarsari kami tuangkan di dalam identifikasi masalah. Permasalahan bab 2 masuk pada masalah dan pemecahan masalahnya. Kami memetakan kekurangan-kekurangan sehingga kami jadikan permasalahan di Gudeg 23118 SMA 1 Bantarsari. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya sarana prasarana yang memadai. Yang kedua, kurangnya kerjasama pada semua anggota dewasa. Yang ketiga, belum terpenuhi rasio 1:32 untuk pembina yang berijazah KMD dan KMR. Meskipun tadi saya sampaikan di Gudeg 231018 anggota dewasa ada 48 dengan jumlah anggota muda 576, namun karena tadi masih kurangnya perguruan meskipun sudah KMD, tapi karena mungkin merasa tidak dilibatkan, namun sebenarnya kami libatkan semua setiap kali kegiatan-kegiatan. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang disampaikan. Pemecahan masalah. Yang pertama, dasar teori pemecahan masalah. Dalam gerakan pramuka mengenai PDK dan MK, ini dasar permukaan dan metode kepramukaan, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, asas pramukaan dan fungsi MABI berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dan Anggaran Dasar Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Prinsip dasar pramukaan yang pertama adalah sistem AMONG, sistem bergu, sistem satuan terpisah. Metode pramukaan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap tanah air sama hidup dan dalam alam semestanya, peduli terhadap diri sendiri, taat pada asas kehormatan, kode kehormatan. Kemudian asas kepramukaan, taat pada kode kehormatan, satya dan dharma pramuka. Kemudian berasas modern, manfaat. Fungsi MABI, awal saya sampaikan ada fungsi bimbingan moral, fungsi bimbingan material, fungsi bimbingan finansial, dan fungsi organisatoris. Metode pemecahan masalah, yang pertama menerapkan PDK-MK, pedoman dasar pramukaan dan metode pramukaan, dengan menjalankan sistem AMONG, ing Arso Sintulodo, ing Madyo Mangkarso Tuti Handayani, menerapkan prinsip satuan terpisah dalam pembinaan dan manajemen gugus depan. Selaku Kamabigus, memberikan contoh yang baik untuk diterapkan di semua sektor di gugus depan dalam rangka menciptakan pembinaan diri dan kepedulian pada semua anggota muda dan semua anggota dewasa. Dengan memberikan suri tauladan, kita ciptakan budaya 5M, ya, budaya menyapa, menegur, berdiskusi, ya, tukar pikiran, ya, face to face antar anggota, sistem AC, sistem ASO, sistem ASA dari antar anggota muda, sehingga setiap dalam kesempatan pasti kami programkan juga setiap kali dalam kegiatan maupun rapat pembinaan anggota Gudeg. Berikutnya, menerapkan asas kepramukaan, memupuk kepedulian dan kerjasama yang tulus ikhlas sesuai dengan satya dan dharma pramuka. Memanfaatkan semua potensi anggota dewasa untuk bisa terlibat dalam pengelolaan Gudeg. Modernisasi sistem tata kelola administrasi dengan pengelolaan digital. Jadi kegiatan pramuka di Gudeg 231018, apalagi di era pandemi ini, kami selalu kegiatan menggunakan sistem daring, online, penuh. Termasuk kemarin ketika kegiatan pendimanto ambalan, kemudian muspen, kemudian mugus, semuanya menggunakan sistem daring, online, penuh. Yang bisa disiarkan live streaming, ya, di YouTube. Kemudian menerapkan fungsi MABI. Di awal tadi saya sampaikan fungsi MABI ada fungsi sebagai pembimbing moral, fungsi pembimbing material, fungsi pembimbing finansial, fungsi pembimbing organisatoris. Bisa kami rinci sebagai berikut.
Fungsi MABI sebagai fungsi pembimbing moral, memberikan contoh dalam etika dan perilaku, pembiasaan diri, mendorong anggota dewasa yang belum berkualifikasi sebagai pembina yang berijazah KMD dan KML untuk segera ikut kursus dengan biaya dan fasilitas dari Gudep, serta mendorong 2 orang pembina Gudep seperti Kak Rahmat Tripartono MPD dan Kak Hartini SPD, yang alhamdulillah keduanya sudah mengikuti KML, kemudian kemarin tambah Kak Okta mengikuti KM juga, untuk terus-menerus mengikuti kegiatan di tingkat cabang, daerah, dan bahkan sampai nasional. Menjadi andalan ranting, berharap bisa masuk andalan cabang dan andalan daerah. Terus mendukung pembinaan lainnya yang berkarir menjadi pelatih, mengikuti kursus pelatih menjadi pamong, Saka Bakti Husada, dan Wira Kartika, dan satuan karya lainnya. Fungsi MABI sebagai pembimbing material, mengadakan rapat tribulan untuk mendata perkembangan dan kekurangan Sapras Gudep, untuk tindakan pemenuhan atas segala kekurangan dan penambahan Sapras yang diperlukan untuk kepentingan anggota dewasa dan anggota muda. Kemudian sebagai fungsi pembimbing finansial, mengadakan rapat tribulan untuk pengawasan dan pengendalian pertanggungjawaban keuangan secara berkala dalam rangka mengontrol dana masuk dan keluar dari berbagai sumber keuangan dan mencarikan solusi untuk memenuhi finansial yang dibutuhkan dengan menjalin dan menggali potensi dari wali, alumni, donatur lainnya yang tidak terikat seperti tertuang di dalam perjanjian kerjasama yang kita lakukan bersama. Kemudian fungsi MABI sebagai pembimbing organisatoris, menyelenggarakan rapat kerja Gudep di setiap awal tahun pelajaran dan musyawarah gugus depan setelah 2 tahun atau berakhirnya masa bakti pengurus Gudep untuk menerima laporan pertanggungjawaban kegiatan keuangan, pemilihan pengurus Gudep baru, dilanjutkan pelantikan. Dalam hal ini selaku Kamabigus mengambil peran dalam tim formatur untuk membenahi manajemen Gudep, menempatkan personal kepengurusan yang kredibel dan kompetitif sesuai dengan bidang dan keterampilan yang dimiliki untuk aktif berkegiatan secara rutin, terprogram, bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara pengurus Gudep, pembina Gudep, dan majelis pembimbing gugus depan, menuangkan gagasan berdiskusi dalam wadah karang pamitran Gudep dan berkomitmen berpikiran maju dan berkembang menuju gugus depan mantap sesuai dengan harapan yang didengungkan oleh Kuaran Bantarsari, Kuarcap Cilacap, Wadah Jawa Tengah, mencetak sebanyak-banyaknya pramuka Garuda penegak. Nah, itu pemecahan masalah dari permasalahan-permasalahan yang kami petakan. Kemudian masuk pada bab berikutnya, bab 3 adalah dampak dan berkelanjutan. Yang pertama, dampak. Setiap tindakan yang mengarah ke suatu perubahan membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan tentunya di sini ada polemik pro kontra selalu muncul dalam menyikapi perubahan-perubahan. Inilah dinamika di dalam suatu organisasi. Namun kami tetap optimis dengan kesabaran terus menjalani serta penerapan pembiasaan diri dari semua unsur melibatkan komite sekolah dan tokoh masyarakat yang direkrut dalam kepengurusan majelis pembimbing gugus depan. Perubahan ke arah perbaikan akan mudah dicapai dari kebijakan diterapkan oleh ketua majelis pembimbing. Ada dampak yang mayoritas positif signifikan bagi perkembangan kemajuan Gudep. Kemudian yang kedua, berkelanjutan. Dari dampak positif yang timbul dari pemecahan masalah yang telah diidentifikasi menumbuhkan pembiasaan yang diri yang berkelanjutan ditetapkan dengan surat keputusan ketua gugus depan 231078 SMA 1 Bantarsari yang antara lain: pertama, disiplin dalam upacara pembukaan dan penutupan latihan, dan setiap kali kegiatan rutin setiap hari Jumat kami selalu pantau, dan itu Dewan Ambalan Pangeran Dipuro R.A. Kartini, dan kegiatan rutin selalu melakukan upacara pembukaan dan penutupan. Kemudian saling bersalaman dan mengucapkan salam pramuka jika berjumpa pada saat latihan pramuka. Namun kemarin kegiatan secara daring kami selalu mengucapkan salam pramuka.
Gerakan peduli sampah lingkungan Gudeg, gerakan disiplin menabung, membiasakan beribadah sholat berjamaah, membersihkan masjid Gugus Depan setiap hari, dan piket rutin terjadwal, dan merawat lumpuh bunga tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Keberlanjutan yang terus dipupuk dengan memperdalam dan melengkapi sapras kegiatan pramukaan menimbulkan semangat tersendiri dan kebanggaan sendiri bagi seluruh anggota dewasa dan anggota muda di Gugus Depan. Semangat yang timbul dengan ketulusan kerja keras, bekerja bersama-sama sesuai dengan bidang yang terstruktur, membuahkan hasil yang signifikan. Gugus Depan 231108 SMA 1 Bantarsari memperoleh predikat juara 1 dalam lomba Gudeg Mantap tahun 2001 tingkat Warcap Cilacap. Alhamdulillah, ini berkat bimbingan dari kakak Warang maupun kakak Warcap. Juara 1 dalam lomba Gudeg Mantap tahun 2001 tingkat Warcap Cilacap. SMA 1 Bantarsari mendapat kepercayaan mewakili Warcap 1101 Cilacap dalam lomba Gudeg Mantap tingkat Wadah. Jawa Tengah tahun 2021. Senantiasa taat pada Satya Dharma Pramuka, menjalin kebersamaan, satyaku dharmakan, dharmaku kubaktikan, ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Dari beberapa hal yang kami sampaikan, sekiranya yang kami sampaikan tadi, kami optimis dan yakin karena perkembangan perubahan yang progres menuju ke arah kebaikan. Namun dalam menyampaikan best practice ini, kami menyadari yang kami susun tentunya kami berusaha beroptimal mungkin semaksimal mengikuti kegiatan sesuai dengan penulisan lomba kaidah-kaidah karya tulis ilmiah. Namun kami menyadari bahwa ketika kami menyusun masih kekurangan, sehingga kami optimis ketika kami membuat pengalaman terbaik kami dalam rangka lomba kami bikin prestasi tingkat Warcap Cilacap. Kami susun berdasarkan kenyataan, fakta, dan itu semua ada buktinya yang telah kami laksanakan. Barangkali kami tidak menuangkan semua kegiatan dan pengadministrasi berbagai dokumen yang kami miliki, karena dengan keterbatasan waktu yang ada, kami juga harus mempersiapkan lomba grup tingkat kuartit daerah Jawa Tengah. Namun demikian, apabila kami dipercaya mewakili Warcap 1101 Cilacap dalam lomba Kamabikus Prestasi, kami akan menyempurnakan semua persyaratan dengan sisa waktu yang masih tersedia. Bersama ini kami lampirkan berbagai foto kegiatan, lampiran-lampiran kami laksanakan, termasuk poin-poin dokumentasi kegiatan sebagai bahan pertimbangan bagi tim juri dari kakak-kakak warga Jawa Tengah yang berwenang dan memberikan penilaian. Kami menyadari bahwa best practice yang kami susun belum 100% memenuhi kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang benar. Kritik dan saran yang sifatnya membangun menuju perbaikan sangat kami butuhkan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua unsur Gugus Depan yang membantu dalam persiapan lomba. Ketua Mabikus Berprestasi tingkat Warcap 1101 Cilacap tahun 2001 yang melakukan tiada garis yang terletak. Semoga sedikit yang kami sampaikan bisa memberikan kemajuan gerakan pramuka di SMA Negeri 1 Bantarsari. Demikian yang saya sampaikan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.